Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, para dewan guru juga yang saya hormati, juga staf TU yang saya hormati. Untuk Pak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya, juga Pak Guru atas waktunya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu dari program CGP. Sholawat selesai, mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudaranya, kepada kita keluarganya. Kemudian mudah-mudahan dengan itu kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya, kami mohon maaf terlebih dahulu untuk para bapak ibu yang telah hadir di sini, yang telah menyempatkan waktu. Terima kasih kepada semuanya, yang mana program ini sifatnya wajib bagi CGP ya. Nanti siapapun yang ikut CGP pasti akan melakukan seperti ini ya. Jadi untuk sekarang ini karena baru singgah yang pertama, jadi mungkin berada ya, dan selanjutnya mungkin akan ada lagi para bapak, para ibu ya, saya di sini akan melakukan diseminasi dari modul 1.4. Semuanya adalah ada 10 modul yang saya baru lakukan, baru sampai 5 modul ya, 2.1. Adapun tugas yang ini adalah tugas 1.4 yang keempat. Jadi ini sudah lewat sebetulnya ya. Seharusnya bulan Juli melaksanakan diseminasi ini. Karena bulan Juli itu libur, sehingga oleh fasilitatornya itu diundur maksimal itu sampai 14 Agustus batas akhir untuk pengumpulan aksi nyata ini ya. Karena kalau mendekati ke tanggal 14 agak repot, takut nanti durasinya terlewati sehingga bisa gagal nanti saya. Jadi saya melaksanakan sekarang. Mungkin kalau yang lain itu sudah dari dulu ya. Kita mulai saja ya, tentang budaya positif ya, untuk calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Majalengka. Nah, ini kita mulai berpikir kaki gajah yang dirantai ya oleh baja. Saya ingin kita di sini curah pendapat. Apa arti dari kaki gajah yang dirantai ini? Supaya gajahnya tidak lepas jauh. Supaya gajahnya tidak lepas jauh. Supaya gajahnya dia. Apa lagi Pak Aceh? Karena gajah tersebut sudah merusak masyarakat. Iya. Sehingga gajah tersebut Karena gajahnya itu di hutan, kemudian di pinggir hutan itu ada rumah, sehingga bisa saja merusak katanya ya, sehingga dirantai. Yang ketiga apa Iman? Supaya gajah itu diam di tempat dan bisa dididik, bisa dikendalikan. Gajah supaya diam di tempat dan bisa dikendalikan oleh pawai. Yang lainnya pawai dilatih untuk sirkus. Dilatih untuk sirkus. Sudah ada empat pendapat. Yang lainnya, di sini kita tidak mencari salah dan benar ya. Jadi dalam program CGP itu tidak boleh menyalahkan, dan jadi tidak mencari kesalahan, tidak mencari pembenaran. Jadi kita ini sesuatu yang diberi pendapat oleh orang lain maka harus diapresiasi. Gitu.
Ya, kemudian nanti apa kaitannya dengan pendidikan? Nah, gambar gajah dirantai kalau pendidikan. Nah, ini ada suatu cerita ya, ada suatu cerita. Ada dua pawang gajah. Yang satu pawang gajah yang sudah berpengalaman, yang satu pawang gajah yang masih belajar. Pawang gajah yang masih belajar itu melihat gajah yang dirantai ya, atau bukan dirantai, ditali oleh seutas tali rami. Tali rami itu orang rapia ya. Nah, gajah yang duduk kemudian berkeliling-keliling, kakinya itu adalah, di kakinya itu ada seutas tali rami, bukan rantai lagi, tapi tali rami. Halaman yang begitu luas, ya, tetapi gajah hanya berputar-putar saja di situ. Kenapa tidak sampai dia lari ke sana kemari? Padahal lahannya luas, tapi hanya duduk berputar-putar seperti itu. Jadi ini kisah dari cerita dari seorang pawang tua. Ya. Jadi pada saat gajah masih kecil itu dirantai, ya, oleh rantai baja yang sangat kuat, tentunya dengan pancung yang sangat kuat. Gajah yang masih kecil tersebut itu meronta-ronta, ya, berlari, kemudian dia kembali lagi ke belakang karena kakinya tersangkut, ya, terus ngamuk, tetapi dia apa daya, tidak bisa kemana-mana, dia duduk dan berkeliling saja. Terus seperti itu setiap hari, lewat hari seminggu, lewat hari seminggu, sebulan dan seterusnya. Ya, lama kelamaan oleh si pawang yang tua ini, rantai yang terbuat dari baja ini diganti oleh tali rami. Ya, apa yang terjadi? Tadi yang saya bilang, gajah masih tetap berkeliling, masih tetap duduk, dia tidak bisa keluar, tidak bisa jauh. Padahal talinya adalah tali rami. Mengapa bisa demikian? Nah, ini bisa kita praktekkan di kita, tapi lain gajahnya. Ini kan hanya simbol saja. Ya. Pawangnya adalah kita selaku guru. Gajahnya adalah siswa. Rantainya adalah butir-butir keyakinan. Butir-butir keyakinan rantainya itu. Ketika kita membuat suatu keyakinan, ya, di kelas, pasti anak akan meronta-ronta, dia akan kabur atau apapun yang dilakukan oleh anak tersebut, karena dia tidak siap dengan keyakinan kelas itu, tidak siap dengan aturan yang dibuat secara bersama-sama antara guru dengan siswanya. Maka di situ berarti tugas kita sebagai guru sangat berat di awal. Ya, karena siswa belum siap menerima keyakinan kelas itu meskipun telah dibuat secara bersama-sama. 1 hari, 2 hari, seminggu terus seterusnya. Ya, akan memakan waktu yang lama. Sama seperti gajah ini akan merontak terus. Ya. Adanya inisiatif dari dia sendiri untuk mengikuti segala keyakinan itu. Jadi kita sebagai guru, ya, halnya seperti pawang itu, enak selanjutnya. Karena siswa sudah terbelenggu dengan keyakinan kelas itu seperti gajah. Dalam hati gajah itu bukan rantai lagi, dan bukan tali rami lagi, maaf ya. Dalam diri gajah itu, ya, dalam hatinya itu bukan tali rami lagi, tapi tetap masih melekat bahwa yang di kakinya itu adalah
Jadi gajah terbelenggu kepada rantai itu, siswa terbelenggu kepada keyakinan kelas itu. Jadi sedikit demi sedikit siswa akan memulai menyadari dan mengikuti terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh kita. Jadi di sini penanamannya adalah tentang keyakinan kepada siswa. Awalnya akan sulit bagaimanapun juga, tapi di sini diperlukan guru harus sabar. Guru mana yang bisa sabar? Karakter saya yang cepat marah, sulit untuk sabar. Ya, tapi mengingat bahwa siswa itu perlu dituntun oleh kita, maka di sini kita harus mulai terbiasa dengan kesabaran diri kita dalam menghadapi siswa. Kita kan dari dulu ketika melakukan suatu kesalahan, hukum pusat 10 kali, kan seperti itu, rata itu semua. Apalagi kalau di tingkat SMA SMK, saya ngobrol itu, jadi langsung yang mulai di CGP. Ya sebetulnya teori-teori itu ya yang oleh KHD, Ki Hajar Dewantara itu kan sudah lama sebetulnya. Cuma kita memang dalam kesehariannya itu dari guru kita itu ya perlakuannya itu seperti itu. Jadi nurutan orang teh gitu ya, nurutan. Nah, kembali kepada ini ternyata oh iya. Jadi kita itu istilahnya teh lamun cek bahasa Sunda mah meureun kabudak teh kudu nanggeuy endog beubeureummna. Itu kabudak teh. Jadi jangan diperlakukan yang kurang baik seperti tadi teh fisik dan lain sebagainya. Nah, ini teori-teori yang didapatkan dari CGP. Sebelumnya saya nggak tahu bahwa kita harus memperlakukan siswa seperti itu. Dan yang lain juga ketika Zoom, ketika ngobrol memang sama. Biasanya kan kita memperlakukan siswa itu kesalahan langsung hukum, selalu langsung hukum. Nah jadi dalam suatu keyakinan kelas itu ada yang namanya konsekuensi. Kalau yang namanya hukuman itu adalah sebelah. Ketika kesiswaan membuat suatu tata tertib sekolah, itu kan sebelah dibuat oleh kesiswaan. Siswanya dilibatkan tidak? Tidak. Siswanya tidak dilibatkan. Makalah terjadilah hukuman namanya. Seperti misalnya membuat undang-undang itu kan kita tidak dilibatkan masyarakatnya. Tetapi kita melanggar, Anda melanggar pasal sekian kan gitu, ujuk-ujuk. Nah maka di sini sebetulnya teori tentang keyakinan kelas ini sudah dari dulu sebetulnya. Cuma kita rata-rata guru tidak menerapkannya. Nah di program CGP ini dimulai lagi, diharapkan lagi seperti itu. Di awal tahun ajaran baru, dan saya sudah melaksanakan itu. Ada videonya nanti, video yang belum direka-reka, masih video seadanya gitu ya, karena belum sempat. Nah berikutnya adalah pembiasaan. Diurang namanya pembiasaan. Pembiasaan diurang namanya. 1. Program 5S. 5S rata-rata tiap sekolah ya. Itu adalah program pembiasaan. 1, 2,
Setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Itu adalah program kebiasaan. 3, pada saat hari Jumat melaksanakan kultum. Apalagi 4, setiap hari Sabtu melaksanakan program kebersihan. Dan bisa digali lagi yang lainnya. Itu adalah program-program pembiasaan. Dari pembiasaan ini menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, apabila tidak dilaksanakan maka merasa kehilangan. Kan harusnya kita melaksanakan ini, tapi tidak. Ya, kalau sholat kan merasa dosa berarti ya. Biasa sholat kemudian ada sesuatu yang terjadi tidak melaksanakan, merasa dosa hati kita. Nah, terus dipaksa agar menjadi biasa. Dipaksa melaksanakan pembiasaan itu supaya bisa anak-anak setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Kan diatur perangkatnya itu. Apa namanya? Pelaksananya. Ya, pelaksanakan diatur. Si A, si B, si C dan seterusnya. Semua pada tidak mau. Dipaksa oleh kita menjadi biasa. Biasa si Fahri wae terus. Yang lain pun juga sama, dipaksa untuk menjadi biasa. Sehingga kita tidak terbelenggu kepada ketidakbisaan. Lamun orang teu bisa teh berusaha untuk bisa. Sekarang di sini kan pertama kali saya juga berbicara. Kalau di depan siswa sudah mesti aneh, ya. Tapi ketika kita berbicara di masyarakat itu lain lagi. Banyak yang tidak mau, tidak sanggup menjadi pembina upacara. Apakah di sini sudah semua? Alhamdulillah kalau sudah. Itu kan juga bagian dari. Nah, dipaksa agar menjadi biasa, tak gitu. Jadi ulah terbelenggu takut. Ulah terbelenggu takut. Kita biasakan saja. Anggap saja yang lain tidak ada. Siapkan semuanya. Jadi kalau satu kali sudah, maka yang kedua kalinya akan lancar. Kemudian dipaksa juga agar bisa, ya bisa biasa. Santai hari itu orang tos biasa mah seperti misalnya Pak Iwan, Pak Aceh. Jadi ketika mendadak menjadi pembiasa, bisa semuanya ya, bisa Allah ya. Menghadapi siswa tenang aja. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas? Di kelas hilang. Di kelas hilang. Masa kalau ada berarti dia bisa keseluruhan di kelas hilang. Sebab di kelas itu kan kita banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan sebetulnya. Berbagai jenis perilaku siswa-siswa, ya, tapi yang mengajarnya sudah 2 tahun. Dan di sini juga ada guru saya ajarkan. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sini. Pendidikan menurut KHD menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun segala kodrat. Jadi setiap siswa itu sudah mempunyai potensinya masing-masing. Kita selaku guru hanya menuntunnya saja. Kumaha menuntun anak teh carana? Bisa, ya. Pak Aceh bisa dalam olahraga badminton. Siswa ada yang mampu dalam hal badminton. Pak Aceh menuntun
siswa untuk badminton atau yang lainnya, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, dalam program menuntun mungkin saja nanti di tengah jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang namanya siswa kan, ke sana, ke sini, banyak gangguan. Nah guru di sini berperannya terus menuntun, ya. Jadi udah sampai di orang. Ketika di orang, maka akan beralih ke yang lainnya. Kita tetap harus pantang. Ya, kalau bilang yang tema lu pantang terus. Menurut orang udah sekali kali orang bayangan. Siswa pun juga sama. Dan ketika kita tidak konsisten dalam hal penuntunnya, maka dia akan berbelok ke yang lain. Banyak potensi-potensi siswa itu yang di kita. Ya, cuma di sini kita sampai saat ini belum bisa menggalinya. Karena informasi dari SD-nya pun juga kurang. Nah, seharusnya di awal itu ketika masuk ke kita, ini dari SD ini namanya siapa, dia sudah menunjukkan potensi, misalnya sudah bisa berceramah sampai tingkat meja DK, dia sudah misalnya mampu juara catur ya sampai ke meja DK. Nah kita yang ada di SMS ini, guru-gurunya, meskipun di kita belum ada yang namanya ekstra atau yang lainnya, kita bisa menyediakan sarana prasarananya sedikit demi sedikit. Jadi dengan begitu potensi siswa berkembang di tingkat kita, di tingkat SMP. Mudah-mudahan sampai selanjutnya, ya nanti SMA lain lagi, beda lagi didikannya. Kemudian pengajaran menurut KHD yaitu salah satu bagian dari pendidikan. Tugas guru kita, ya guru adalah mendidik dan mengajar. Tapi ingat ya, kejadian-kejadian mulai kita dengan adanya undang-undang tentang perlindungan anak, ya kita sudah mulai dibatasi oleh perilaku kita tentang fisik. Ya karena bagaimanapun juga perilaku siswa itu akan langsung bersentuhan dengan hati kita. Maka tadi di awal guru harus sabar. Sabar itu jauh mana? Sulit. Ya, sulit. Karena cetak siswa itu langsung membuat hati kita naik kita. Cetak siswa itu. Ya, tapi ya, setelah adanya undang-undang itu, nah kita harus sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Trilogi pendidikan yang ditemukan oleh KHD, ya, Ingar Sosum Tulodo, Imadia Mangunkarso dan Tuturi Hidayani. Yang mana kita di depan harus memberikan contoh atau suri tahu di depan anak-anak. Ada misalkan orang berbicara misalnya ya, atau perilaku lainnya. Karena bagaimanapun juga siswa itu selalu memperhatikan kita. Kita memperhatikan siswa, siswa pun memperhatikan kita. Dari mulai kepala sampai pada kaki. Sepatu yang kita pakai pun itu dinilai. Rambut kita pun juga dinilai. Dan aman, ya ada. Bagi hoyong itu diturunkan sampai mana? Rambutnya, bagi semua diboras. Karena agak besarnya boleh ya, dikasih merah. Tidak boleh itu hitam. Nah, lawan abdi di rumah, resikonya kayak siswa karir kali bumi. Bios boros. Dan tidak terhindarkan itu mau boros. Tidak terhindarkan alim-alim oke. Bagaimana? Pengawas oke di bawah. Bagaimana pantas
tua mah masih 6. Coba. Ya. Jadi itulah kita di sini ya memberi suri tauladan. Kemudian yang di tengah-tengah ya, kita memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan kepada siswa kita berdasarkan kemampuan kita. Apa ini potensi siswa? Kita berikan gagasan. Misalnya kita ditamakan latihan badminton. Kamu latihan badminton seminggu 3 kali. Atau misalnya untuk memantapkan silakan kalian cari pelatih yang baik. Kita kasih ide oleh kita, oleh gurunya dalam rangka meningkatkan potensi mereka. Kemudian untuk pemulihan lainnya kita mendorong siswa atas potensinya itu, kasih semangat yang nomor 1 nama, kasih motivasi. Jangan ada manusia kegagalan pasti, tetapi itu terus terangkan oleh kita itu mendorong motivasi terlebih dahulu. Masalah yang lainnya misalnya biaya itu ininya ya cuma ya terserah. Kemudian pendidikan yang menghamba pada murid. Nah ini banyak ini yang dipertanyakan masalah kata menghambanya itu. Ya banyak yang tidak sepakat dengan kata-kata menghamba ini. Nah yang ini banyak yang tidak sepakat. Ya. Jadi ya berencana sudah tengah ulah gitu deui lah. Ya jangan seperti itu. Ya terlalu misalnya gitu ya, kalau kita kaitkan dengan bahasa kita sehari-hari terlalu bisa nih menghamba mah. Ya. Jadi kita ya perlakukan yang sangat baik lah gitu. Daripada kita mungkin kata menghamba ini ya. Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Jadi proses pembelajaran yang berpihak kepada anak itu juga sudah dilakukan sebetulnya oleh kita. Bahkan kurikulum terpadu juga, seperti saya waktu SMP itu kan ada istilah CBSA. Ya, cara belajar siswa Nah di program CKP pun juga ini disinggung lagi. Padahal sudah dari dulu. Cuma nanti dalam pelaksanaannya akan ada perbedaan dalam prakteknya. Sudah mulai muncul yang namanya berdiferensiasi. Kumaha diferensiasi teh? Ngalir. Muncul kalimat yang kemarin terdiferensiasi, berdiferensiasi ke masih kene muncul terdiferensiasi, karena begini yang satu belum beres muncul kata-kata yang baru. Ini orangnya dilihat-lihat bu kata-kata dilihat-lihat teori. Iya, dengan teori-teorinya itu. Ya, jadi di sini dengan teori-teori itu kan dalam rangka yang berpihak pada siswa. Jadi bagaimana caranya supaya guru enak dalam mengajar, siswa juga dapat mengerti dengan kemampuan mereka. Nah di Jung saya pernah curhat 2 kali saya ya, waktu dengan fasilitator dan waktu dengan instruktur. Bagaimana untuk siswa yang sampai saat ini di SMP-nya masih belum bisa membaca dan menulis? Ada kan di kita? Mungkin bukan hanya kita saja, di sekolah itu juga sama. Baru teridentifikasi ada 4 siswa kelas 7. Kemarin hanya 1, ayeuna 4. Kemarin saya ngajar di kelas 7 ada 1 orang.
Ini silakan baca. 2 orang. Oh, saya baru 1 yang ya, karena kemarin juga waktu saya pemeriksaan banyak siswa habis banyak. Jadi tidak sempat semua. Baru 1. Nah, bagaimana dengan yang itu? Kumaha carana? Ya. Jadi bikin kita bingung. Di satu sisi kita materikan penyampaian materi kan harus beres sama saja. Ya. Di satu sisi bagaimana siswa mau mengerti? Ya baca tulisnya juga nggak bisa. Ya. Jadi di situ ya ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, teorinya, dalam prakteknya, ya liar orang. Ya, cara mengajar yang diferensiasi itu, ya, yang membedakan perlakuan. Ya, kasih amat dulu dia, kasih beda dulu dia, kasih siapa dia. Ya, ini yang sampai sekarang itu sebetulnya masih ya di kalangan kita ya, yang masih ngobrol masih bingung. Gimana? Ya, sebab teori mah teori, kita kan butuhnya praktek. Butuhnya praktek di IPS bagaimana, di IPA bagaimana, di matematika bagaimana, bingung. Ya, ini untuk mengajarkan materi letak geografis. Jadi sampai saat ini baru sebatas penyampaian teori tentang diferensiasi. Ada 3 tadi. Ya, yang kita butuhkan adalah prakteknya. Bagaimana prakteknya? Orang berpikir. Orang berpikir, tapi tidak ada dalam RPP. Ya, gitu. Guru hanya diibaratkan sebagai seorang petani. Ah, orang itu sebagai petani. Ya, yang menuntut kayak tadi. Adapun siswanya adalah benihnya itu. Kalau kita cara memupuknya, cara mengairinya, apalagi memupuk, mengairi, kemudian membasmi rumput-rumputnya itu baik, maka siswa pun juga akan baik. Tapi lamun ayeuna eta bibit padi kurang diurutkeun cukupna dinu henteu dikebukan, teu dicayan, geus. Baik. Siswa pun sama, baik sama. Ya. Ya, dengan sendirinya saja, meninggal kemana wae. Nah itu, ya, jadi orang itu tidak sebagai petani, ya, yang harus memelihara tanaman. Kita harus menuntut siswa. Ketika muncul di sana rumput, buru-buru basmi. Kamu siswa kumaha? Leok tadi dah. Kemana ya siswa? Ya, segera kurang. Nah segera tangani. Ya, jangan dibiarkan. Karena dia pergi ke Jawa Tengah, bibit-bibit ketidakbaikan. Segera tangani. Ledak tebel, bulu mak, bisa merembet ke yang lainnya. Apa ya? Bagaimana kaitannya antara pendidikan dengan budaya positif di sekolah? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya-budaya positif terus ditanamkan ke orang, yaitu ada di mana? Tadi di program pembiasaan. Dilanjutkan ke orang. Cari lagi budaya positif yang lain. Kita antar sesama guru tidak ada perbedaan antara yang senior dan junior. Tidak ada perbedaan antara PNS, P3K dan sama tugasnya. Kita
ciptakan budaya positif supaya ya foto-foto kan kelompok imah kalau kasih kumpul kelompok imah kalau hukum ya jangan seperti itu. Tapi kita alhamdulillah ya tidak ada kita alhamdulillah ya kalau di yang lain katanya tidak ada tapi kita tidak ada dan itu hanya obrolan saja. Para yang tua di sana ngobrol, di sini para yang muda pengen kata yang tua masuk ke sini karena obrolan muda itu banyak ketawa-ketawanya. Ya, yang tua-tua mah kolot, ngobrolnya juga kolot. Ya, nah, harus gabung dengan yang muda supaya terbawa menjadi muda. Itu guru kan selalu muda kan sebenarnya. Sebab perilakunya ke anak-anakan. Bergaulnya kita dengan anak-anak. Jadi segar wae orang wae gitu. Iya betul. Coba kita bandingkan yang pertanyaan wae ke sawah. Umur 30 jika 50. Guru umur 50 jika 2 tahun. Ya. Tapi kan itu kenyataan cemuri dura oke. Si bapak mah angker wae, angker jauh mah. Angker jauh. Si bapak angker wae. Karena kita mau bekerjanya tuh dari dulu, berasa bayangkeun. Ya. Kita bisa. Ya, sudah ketinggalan misalnya maharana bisa wae. Ya. Ya, itu udah jadi poker. Kalau kita di poker, kita di poker. Perempuan itu kan lebih besar kemaluannya. Kalau laki-laki Bisa budaya positif ya. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal ada 6 DPSC profil pelajar Pancasila. Jadi kita mulai di kurikulum mereka ini ada profil pelajar Pancasila yang 6 itu. 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Indonesia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebajikan global, kreativitas. Kalau tidak salah ada 6. Nah yang 6 ini kita kan harus melaksanakan profil ini ya. Kalau di SMP digital selama seminggu sekali, kalau di kita katanya sebulan sekali. Itu bicaranya jam masing-masing ya, jam belajar masing-masing. Kalau di Malusma itu seminggu sekali tiap hari Rabu katanya ya, dari pagi sampai siang. Program pembiasaan. Jadi itu sebetulnya wewenang sekolah masing-masing, tidak mesti sama. Yang penting melaksanakan profil pelajar Pancasila. Apakah harus berupa produktif ya? Tidak. Kalau berupa produk kan misalnya waktu di SMA buat peta kan ada produktif. Prakarya misalnya buat taplak misalnya ada produk hasil produk. Ya, yang tidak produk berarti kita hanya menyampaikan materi saja. Misalnya tentang bully itu kita di kelas berceramah tentang masalah bully kan tidak ada produk. Kemudian ada teori motivasi yang hukuman dan penghargaan juga diskusi, keyakinan kelas, metode dasar manusia, 5 positif kontrol dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Nah, kita sering mendengar ya kata disiplin. Ternyata disiplin di kita itu dengan di luar berbeda artinya. Berbeda. Di kita itu yang namanya disiplin itu ya ada kepatuhan. Ada kepatuhan disiplin. Kalau yang lain bukan pada kepatuhan, lebih pada menghargai dirinya sendiri. Tadi kita masuk ke jam 7 ya.
misalnya harus disiplin kepada kepala dinas. Setiap hari Kamis misalnya harus ada pengajian. Dan pengajian harus ada. Kalau tidak ada berarti tidak disiplin. Kemudian biasanya ada risiko. Ya, di sini ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Anda, apa yang terlintas dalam pikiran, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau kurang terburu dapat hukuman, padahal itu kurang baik seperti itu. Jadi dengan secara terus-terusan maka dia sendiri nanti akan muncul motivasi dari dirinya untuk bunuh diri. Ya, cuma jalan terakhir kan. Masa dari 5 panggilan misalnya tidak ada terdata, baru mungkin itu jalan terakhir. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Guru patuh pada kepalanya, kepala sekolah patuh kepada kepala dinas, kepala dinas patuh kepada. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan sebenarnya merasa terpaksa. Jadi kepaksa ini nanti. Kepaksa. Kita harus mengikuti segala peraturan yang ada. Dan tadi itu di awal, jadi ada perbedaan tentang arti kata disiplin. Menurut pemikiran Gajah Dewantara, sejarah yang paling tenang bukan berasal dari paksaan orang lain. Ketakutan dan hukuman mengharapkan imbalan yang sama. Jadi di sini segala sesuatu juga yang baik itu adalah muncul dari dalam dirinya, bukan karena orang lain. Karena kalau berdasarkan orang lain biasanya supaya suka tidak enak. Contoh di kelas misalnya bagian piket. Tidak piket, piket itu kan ada orang yang merasa tidak enak ketika disuruh piket oleh temannya. Kalau memang tidak mau disuruh ya harus inisiatif sendiri dari dalam diri. Ya, hari Senin bagian si A ya cepat-cepat dia harus laksanakan piket. Hubungan disiplin internal dan eksternal dengan motivasi manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ada tiga motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang paling rendah. Buru-buru masuk kelas. Bisa aja kepala sekolah, bisa aja bunda kadis, buru-buru bersih. Ya, itu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sian bu bunda, sian bu kepala sekolah. Motivasi nanti. Ini adalah yang terendah ya, yang motivasi seperti ini. Pertengahan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ada perlombaan guru berprestasi, juara 1 3 juta rupiah. Juara 2 rame-rame ikut guru berprestasi. Hanya untuk mendapatkan imbalan 3
juta. Jadi motivasi nanti karena duit. Ini adalah yang middle, perhatikan. Yang terakhir, yang tertinggi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi Pak Kepala menginginkan buru-buru masuk tepat waktu. Nah, motivasi diri orang teh, ya kita punya tanggung jawab bahwa masuk itu misalnya jam 7 paling lambat. Nah, ketika buru-buru masuk jam 7 paling lambat, kan Pak Kepala teh, nah itu berarti bagus. Yang diharapkan oleh Pak Kepala itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian dan menghargai diri sendiri. Nah, lagi lamun urang ayeuna ngalaksanakeun kitu teh, kan orang lain akan berpendapat, wah bagus deh si itu mah masuk tepat waktu misalnya gitu. Terus Senin satu acara baik. Kemudian terus Sabtu misalnya sok nyontoan, ada bersih atau mendampingi misalnya. Itu secara tidak langsung menghargai dirinya sendiri. Kalau oleh orang lain itu mereka yang diinginkan atau diharapkan. Nah, ini adalah level yang ketiga. Jadi ketika dibuka misalnya perlombaan tadi guru berprestasi, tidak ada embel-embel 3 juta juara pertama pun dia akan ikut. Dia akan ikut. Ya. Karena akan ikut karena dia menghargai dirinya sendiri atau mereka yang diharapkan oleh orang lain. Ya. Kurang kemana rata-rata ya? Biji 2 kilo. Ayo biji, ayo 2. Ayo tilu ge, kabeh urang tilu. Ya. Kabeh urang tilu. Karena kita mempunyai tanggung jawab. Ya. Kita kan ngajar, ya, tanggung jawab kita, ya. Jadi kita sudah menghargai diri kita sendiri, ya. Bagaimana dengan nomor 2? Pertama kedua, tapi ya. Ngomong keinjiman, ya. Jadi kita menghargai diri kita, yang kita alhamdulillah, ya. Kita semua sebagai guru punya tanggung jawab. Ya, walaupun bisa ada hal-hal kecil wajar, kita kan sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Nah, untuk motivasi internal itu yang poin 3. 1, 2 adalah eksternal. Faktor lainnya tadi dia faktor duit, ya, jeung faktor misalnya tadi sieun bapak kepala sieun tegor itu dulu. Pencitraan. Presiden citraan. Cara menumbuhkan motivasi internal, guru hendaknya menghindari pemberian penghargaan yang berlebih dan tidak memberikan hukuman kepada siswa. Jadi sebetulnya ya, ketika kita memberikan hadiah kepada siswa, alangkah lebihnya kalau tidak. Alangkah lebih baiknya kalau tidak. Karena nanti dalam pikiran siswa, yang menang buku, kan gitu. Ayo sama juru nomor 2 ya, duit. Ya, alangkah lebih baiknya kalau tidak. Kalaupun kita merasa misalnya butuh, perlu, ya sewajarnya saja. Pemberian penghargaan yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan pemberian penghargaan itu. Jadi urang mere buku itu kabar seberapa? 5 cm. 3 ya, 2 ya. Itu sudah bagus, betul. Sudah bagus. Berapa nilainya? Ya, nilai juga tidak tinggi. Berarti kita sudah tepat kita. Ya, pemberian penghargaan kepada siswa. Di kelas misalnya di kelas
Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Dikasih 1.000 rupiah. Itu kurang bagus. Sebab siswa akan terfokus kepada pemberian kita. Kumaha lamun tadi bae cicing. Diam saja mau pada permen terus we cicing we bisa oke. Nah, jadi jangan dibiasakan ya kita membuat pertanyaan pemantik dengan pemberian penghargaan. Gitu. Jadi kumaha pemberian anak dengan kata-kata saja. Jangan berupa permen atau uang atau barang yang lain, dengan kata-kata saja. Ya, kan manusia senang dipuji. Ya, udah pintar, kasep, kan gitu dan lain sebagainya. Pujian-pujian itu butuh ya, butuh pujian itu. Bagaimana cara guru menghindari pemberian penghargaan yang berlebih dan tidak memberikan hukuman kepada siswa? Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, ya kurang ya. Dilaksanakan ya kurang ya setiap hari sebagai penghukum. Nah, ini gampang lah ya, gampang lah ya. Kemudian pembuat merasa bersalah terkadang tercetus dari kita. Ya nanti ada tercetus dari kita kata-kata yang asal teh tidak membuat sakit hati dia, tapi ternyata ada yang tersakiti guru kita itu. Kemudian teman, bagaimana nih guru sebagai teman? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Dengan murid maksudnya? Iya. Teman waktu Guru posisinya sama teman. tidak sepakat. Guru posisinya sama dengan siswa. Siswa sepakat tidak? Sebagai teman Hati-hati ya. Lamun cek urang teh mah cek bahasa Sunda calutan. Siswa bisa calutan. Calutan teh bahasa Indonesia. Oh, dari Karangsong calutan? Enggak ya? Kenapa maneh? Calutan. Nah, ini pun sama. Ya, ketika berdiskusi ada yang sepakat, ada yang tidak. Yang guru berposisi sebagai teman dengan siswanya. Seperti tadi kata-kata calutan. Jadi kita tetap harus menjaga image kita bahwa kita adalah sebagai guru. Tetap kita harus menunjukkan bahwa kita adalah guru. Ya, udah sampai urang diayang-ayang. Ya, kan sekarang muncul namanya dekadensi moral ya, muncul. Halo Pak. Oi. Nah, itu kan apa? Nah, akibat kita itu dianggap teman oleh siswa. Akan muncul kata-kata itu. Ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, urangnya sebagai pemantau. Nomor berarti ya, atau misalnya jangan sambil makan minum sebagai pemantau gitu. Guru, siswa mantau gak kau orang? Mantau, pacet ya. Bapak anu mah di kelas itu sekorek wae HP mantau nanti kane nggak salah urut wae kane. Alhamdulillah sekarang mah tidak ada yang merokok di kelas. Alhamdulillah Pak Adi mulai yang nama sudah tidak merokok lagi. Tidak merokok. Tuh, ya mana stiker Asupan nama dicanaknya ya. Oh iya, tuh stiker itu. Ya, waktu zaman Nabi kita kan itu ke Solo, ya ini aja ini. Alhamdulillah di sini pun juga sudah mulai ya sedikit demi sedikit terkikis tidak ada hasil rokok. Alhamdulillah. Ya. Kemudian sebagai manajer, iya manager. Ya di sini posisi guru harus menempatkannya di sini sebagai manajer.
Itu tadi syarat materi. Guru harus sabar. Eta kacang mata guru teman. Sakit betul. Yang menjadi berat buat guru adalah sabar. Guru BP, guru BK, bayangkan. Guru mah lembut. Sabar Pak, tapi Ya. jangan sampai sabar tapi KTP se. Sabar bebasnya atau sabar kalah keberima Ya. semua. Jadi hipertensi, jadi langsung wae naik pitam. Nah, yang bikin saya tidak sanggup itu ya di sini, ya dalam hal kesabarannya itu. Ai guru BPPK mah eta mah wajib sama kudu sabar. Ya. Pak Riyadi, Bapak Huja wajib utama ya, wajib sabar. Ya. Nah, berarti ada materi berikutnya ya tentang segitiga institusi. Itu. Nah, di sini penghukum. Nah, penghukum nih, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini contoh-contohnya ya. Patuhi aturan saya, awas. Nah, ini kan? Patuhi aturan saya, awas. Bari nunjuk ke orang ya. Nah, ini posisi penghukum. Gampang-gampang lah ini mah. Siapapun bisa melakukannya. Ya, awas. Berapa nunjuk ke ya, awas. Ya, kemudian kamu selalu saja salah. Maneh banget salah jeung salah wae. Ya, pusat. Ini penghukum, ya. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya di kelas tema, ya, maneh mau terakhir wae, ngapalkeun atuh? Nah, itu kata-kata yang tidak membuat enak. Dan ini harus dikikis sedikit demi sedikit kurang. Itu meskipun akan sulit. Nah, sebabnya sebab sudah menjadi suatu kebiasaan. Itu. Karena mau ingat nih karena teori ieu buru-buru kumaha? Ya, turunkan ini hatinya ya. Membuat merasa bersalah. Nah, ya terkadang kata-kata kita asatnya benar, ya asatnya benar. Abang letah tetulangan ya, bibir tadi bangko letah tetulangan. Ya sebetulnya kita tidak ada niat untuk menyakiti mereka, tidak ada ya, guru tidak ada sebetulnya. Ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Aduh, ibu datang gurunya. Guru geus kecewa kurang. Itu murid, guru geus kecewa. Oh, berarti saya telah melakukan suatu kesalahan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Dikte misalnya kan ya, beber. Naon Pak? Bapak guru setengah kali ini ngomong. Betul kan? Iya, ya. Secara tidak disadari kata-kata itu, ya. Sami abdi oge. Kulawar ka batur. Sami abdi oge. Seperti itu. Nah, dengan adanya ilmu ini ya mulai ulangi lagi gitu. Dan itu ya guru harus sabar. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, mengancam rek dilaporkeun. Udah teh ulang we, ulah tuh. Nah, itu kan. Ternyata kata-kata itu ulah kata-kata itu. Ya,
Ulah dibacaan heula langsung wae beres surat ke orang tuana. Ya, iya. Penanganan 1 kali, penanganan 2 kali, penanganan 3 kali, kirim surat. Tidak usah pakai kata-kata. Diberitahu. Kalau mau suratan dibikin mah mana pita. Ya. Sebagai teman, nah, ya sebagai teman, hati-hati ya sebagai teman, kita harus bisa membedakan kata-kata sebagai teman di kelas. Ayo bantulah demi Bapak ya di kelas. Dengan kata-kata itu kita berposisi sebagai teman. Wayana bantuan Bapak bawaan kursi. Ulah sebaliknya atau dengan kata-kata yang lainnya gitu ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya. Jadi kata-kata yang tidak menyakiti siswa, kata-kata umum. Terus ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Galina kemudian ya. Ya. Jadi ada posisi yang pada saat kita berteman, ada posisi kita menjaga image sebagai guru. Sebagai pemantau. Nah, tadi orang di kelas ya, di kelas orang selalu mantau siswa. Dalam rangka apa? Ya kan siswanya kita ingin belajar dengan tertib, dengan nyaman. Ya, Pak, si Telima nyiwitan wae. Ya, bebeja ke urang teh. Kemudian kita ya harus sebagai teman posisinya. Ya, apa yang harus dikatakan oleh kita? Ya, ulah langsung naik. Maneh mah kagak batur. Ya, ulah gitu. Ya, sampurkeun ku urang teh ya. Usapan ku urang teh. Laki, awe mah ulah bisa modus deui cenah usapan teh. Ya, modus. Ya. Manajer, nah iya. Kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Baiknya, ya. Ketika ada siswa yang melakukan suatu kesalahan, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, balikeun kurang. Kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Ya, nanti ini ke restitusi ya. Segitiga restitusi. Kan kita udah buat keyakinan kelas tadi ya. 3 sampai 5 misalnya ya. Jangan banyak-banyak keyakinan kelasnya. Poin-poinnya, butir-butirnya jangan banyak-banyak. Apakah kamu meyakininya? Jadi butir-butir yang kita buat itu kembalikan lagi, kita tanyakan lagi kepada siswa yang melakukan kesalahan tadi. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bagus lakukan berarti. Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini sudah masuk kepada posisi segitiga restitusi, penanganan siswa. Manakah dari kelima posisi ini ya yang dianggap baik oleh guru? Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer. Jadi siswa meskipun bersalah kurang teh itu salah. Ya kita tinggal bertanya, betul kamu melakukan hal itu? Iya, misalkan gitu. Terus kalau kamu melakukan hal itu, betul apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Pak Haryadi,
ke belakang tolong. Ya. Di belakang. Ya, sebentar lagi ya. Nah sekarang bayangkan di kelas Bapak Ibu ada siswa yang jahil kepada teman, kemudian ingin sulit diperhatikan oleh guru. Ayo tuh. Ada ya? Ada. Kemudian sering meminta uang? Ada. Kemudian bolos masuk kelas? Ada. Merasa bosan belajar ketika guru mengajar? Ada. Ini semua ada. Pada hakikatnya semua keunikan tersebut merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Tahnu tadi teh itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar hidupnya. Yang caranya berbeda-beda. Nih ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar murid ya, yang semuanya ini terjadi di sekolah kita. Ada bertahan hidup, kumaha contohnya? Bertahan hidup kumaha contohnya? Ada laporan dari siswa, Pak, saya bawa bekal dari rumah, tapi bekal itu suka dimakan oleh teman. Kenapa dia memakan makanan teman? Mungkin dari rumahnya dia tidak makan, jajanan kurang, jadi minta paksa dalam rangka bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ingin dikasih sayang. Tadi muncul perilaku-perilaku untuk ingin diperhatikan oleh gurunya, dia ingin diterima. Di sini contohnya apa ya? Kemudian penguasaan. Nah, perilaku sesuai dengan hal-hal kriminal di penguasaannya. Di sana malah ngajak, itu penguasaan. Ya, apalagi jeger-jegeran. Kemudian kebebasan dan juga kesenangan di kelas, misalnya kan di kelas saya ingin bebas sehingga melakukan hal-hal yang kurang baik. Saya senang melakukan itu, ya misalkan saling ejek. Kenapa? Ya karena saya senang, Pak. Nah di sini ya kebutuhan dasar manusia. Jadi hal-hal yang mereka lakukan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang ada contoh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ini apa? Apakah bertahan? Apakah kesenangan? Apakah kebebasan? Apakah bertahan hidup? Jadi contoh yang 5 tadi. Yang 5 tadi. Nah ini bertahan hidup, kasih sayang diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kesenangan. Berikutnya, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini perhatikan, ya kasih sayang dan rasa diterima. Mending gaya-gaya di mata pakai jepit baru. Ibu guru nanti naros aja. Gitu. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Apa ini? Ceramah we guru nate, bosan sebudak nate. Nah, aku ingin bebas. Terus berikutnya, aku sebel.
penguasaan. Ya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapat kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan atau keyakinan yang disepakati. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa namanya keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif dari di awal. Kenapa sih tidak ada peraturan? Harusnya keyakinan. Karena kalau peraturan, apabila ada yang melanggar itu hukuman. Apabila keyakinan, apabila ada yang melanggar, maka namanya konsekuensi. Beda. Ya. Peraturan dengan keyakinan, apabila ada yang melanggar itu terjadi perbedaan, hukuman dan konsekuensi namanya. Ya, kalau peraturan nanti dibuat oleh sebelah. Ya, sedangkan untuk yang konsekuensi itu butir-butir itu hasil dari kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama siswa. Peraturan cenderung dibuat setelah pihak bila melanggar cenderung ke arah hukuman atau sanksi. Kemudian budaya positif lahir dari kedisiplinan diri yang berakar dari kesepakatan keyakinan kelas. Nah ini ya ada beberapa contoh tentang cara-cara membuat keyakinan kelas. Saya ada videonya juga buat ya, tapi mengingat waktu nggak usah diputar lah ya. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas, kalimat-kalimat negatif dan positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata kalimat negatif, kata-kata kalimat negatif. Tidak boleh. Ya. Dilarang membuang sampah sembarangan, itu jangan membuat kata negatif. Itu dilarang kan ya? Dilarang itu. Jadi jagalah kebersihan ruang kelas kita. Jadi poin-poin atau butir-butir dalam keyakinan kelas itu yang universal, yang umum. Yang umum, tidak diawali dengan kata-kata negatif. Kemudian dilarang berkata kasar, tidak sopan. Budayakan salam, senyum, sapa dan sopan. Kemudian dilarang mengejek teman. Mari saling menghargai dan menghormati. Nah itu 3 sampai 5 butir saja. Jangan banyak-banyak. Kenapa jangan banyak-banyak? Supaya mudah diingat oleh siswa. Jadi dalam memenuhi kebutuhan dasar, terkadang siswa melakukan hal yang negatif yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Sebagai contoh, dalam memenuhi kebutuhan penguasaan, si A sering menunjukkan sikap kasar kepada teman-temannya agar mereka takut dan menuruti si A. Penguasaan dari PR ya. Kemudian si B sering termenung seakan acuh bila guru sedang menyampaikan materi dengan cara berceramah kebutuhan kesenangan. Bila keyakinan kelas telah tersusun, bagaimana tindakan guru terhadap siswa yang melanggar? Nah, ini ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ya, ini sebentar lagi ya. Ya. Ada 3. Ini posisinya sama sisi. Posisinya sama sisi. Kalau posisinya sama sisi, itu artinya
tindakan-tindakan mana saja yang bisa diambil lebih dulu. Jadi tidak berdasarkan 1, 2, 3, tidak. Sebab ini semuanya sama posisinya. Itu tergantung daripada bagaimana cara kita menanganinya. Jadi pernah ini dalam Zoom ya, posisi mana dulu yang diambil ketika melaksanakan segitiga restitusi. Jadi tidak ada aturan yang mana dulu. Jadi itu tergantung daripada kita ya, kita yang akan melakukan segitiga restitusi ini. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan tentang keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, kumaha wae itu maksudnya. Dina menstabilkan identitas teh. Nah, lihat kata-katanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi urang teh ulah nyalahkeun ka budak. Ulahnya salah wae itu maksudnya. Jadi ada posisi menetralkan. Ketika siswa melakukan kesalahan, ya, bagaimana langkah kita supaya siswa tidak merasa terbebani oleh perilaku dia yang dia telah lakukan. Ya, bisa kamu urang heureuyang teh ya, urang heureuyang kan belum merasa dosa. Terkadang kan ngulang orang tuh dosa ya orang tuh, ngulang mahasiswa. Nah, posisi guru ya dalam melaksanakan yang ini. Sok sanajan manehna berlaku hal yang salah. Nah, ini kata-kata yang ini kita gunakan. Jadi menetralkan, memotivasi kembali siswa yang telah melakukan kesalahan, yang hatinya tadi sudah down. Dia akan merasa bersalah, down itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan berarti karena berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu tidak ada manusia yang sempurna. Atau gitu mah ingin salah di wae. Bukan seperti itu ya. Itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Acet Pak Acet sebagai kesiswaan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nonton sebutkeun salah naonna. Ya, karena kita sama sebagai manusia. Itu juga ya, menetralkan situasi, memotivasi siswa kembali. Validasi tindakan yang salah. Nah, memvalidkan tindakan siswa itu. Apa sih yang kamu lakukan? Kita kan ingin mengorek informasinya. Jujur kita bilang, kita sudah dapat laporan dari siswa, dari guru yang lain bahwa si A telah melakukan suatu kesalahan ini. Kita korek dulu, benar tidak? Betul tidak kamu telah melakukan suatu kesalahan berdasarkan informasi ini? Betul. Nah, setelah dia mengakui, barulah kita berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Cekurang itu. Ya, Bapak pun pernah melakukan suatu kesalahan, tapi kesalahan yang berbeda. Jadi karena kemudian ya kadaya tah ya. Itu buat kita semua ini dalam posisi sabar tah tadi teh. Dalam posisi sabar tah. Kata-kata yang keluar itu ya harus selalu tetap memberikan motivasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kan tadi kita udah buat keyakinan kelas 3 sampai 5 poin, 3 sampai 5 butir poin. Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Saya tidak menghormati teman saya karena saya telah mencubit teman saya misalnya. Betul kamu telah mencubit? Betul. Ya, tidak apa-apa. Wajar misalnya sekali. Karena Bapak pun juga sama pernah mencubit orang lain.
Terus apa yang akan kamu lakukan? Cek urang teh gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Ulah cek urang, jawabnya. Siswa sendiri berpikir, saya telah melakukan dosa, berarti saya harus minta maaf, kan gitu. Apakah cukup dengan minta maaf? Nah, pertanyaan selanjutnya, orang sebagai guru teh, sebagai posisi manajer, apakah cukup dengan minta maaf? Kumaha budak ngahulang? Ya? Oh enggak, cukup teh. Kalau enggak apa? Apa yang harus kamu lakukan? Kalau tidak cukup hanya minta maaf. Ya, saya akan memperbaiki kesalahan saya, tidak hanya meminta maaf kepada satu orang, tetapi juga kepada orang lain. Karena dengan perilaku saya itu menyebabkan teman-teman saya yang lain juga merasa terganggu. Maka saya akan titik-titik. Nah, jadi kita arahkan tidak hanya sebatas minta maaf, tapi ada yang lainnya. Tapi bukan berarti piduit, ganti duit misalnya ulang, ya tertib sesuai. Jadi hal-hal yang sifatnya mengajar dan mendidik. Nah ini dah menanyakan tentang keyakinan. Nah, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Alhamdulillah. Pak Adi di sini sudah mulai ikutan ya program buruh penggerak ini. Yang lainnya ini tidak dibatasi ya, dibatasi PNS atau bukan ya. Sebab ini kita mendapatkan ilmu. Ya, ai masalah ingin daftar ke pengawas, daftar ke menjadi kepala mah itu mah nomor 2 ya. Ada tadi ternyata lutilut ya. 3 motivasi. Ya, jadi nomor 1 itu adalah mencari ilmu. Jadi urang ke budak, mana sekolah? Hayang jadi tentara, salah. Yang namanya itu sekolah itu adalah untuk menuntut ilmu. Itu ya, bukan ingin menjadi dokter, bukan menjadi seorang pengacara dan lain sebagainya. Ya, yang lainnya ya silakan Pak Paujan ya yang 50 ke bawah. Abdi mah ya, abdi teh 47 ya pangkolotna itu. Pangkolotna abdi teh rarasaan teh Pak Iwan Ngora abdi teh. Ai di grup pateubeutkeun pakasepuhan. Nah, ulang abdi teh. Kesepuhan cenah gitu ya. Oh, danya apa? Danya ada si oren nulaina sahanapeun gitu kan. Sahanapeun da ICG mah kan dibatasi 50 ke bawah. Kalau disebut kesepuhan baru sadar. Jadi yang usianya di atas 40 itu yang ikut CGP itu hanya beberapa orang. Rata-rata 40 ke bawah. Keur momojena seukeut otakna. Keur momojena gede kadaek. Gitu ya. Kalau untuk daftar PP dan fasilitator itu katanya harus dari CGP dulu. Kalau dulu itu bisa langsung ke PP dan fasilitator, bisa pilih. Kalau sekarang katanya harus melalui CGP dulu. Apa sebabnya? Sebab banyak terjadi ketika CGP mau mengisi LMS dan bertanya, mereka tidak bisa menjawab. Nah sebabnya tidak pernah mengalami jadi CGP. Itu jadi harus dari bawah dulu. CGP, PP, PP, instruktur. Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya gitu. Aturan awal bisa langsung loncat, langsung ke SMA, langsung ke perguruan tinggi. Yang ketika ditanya yang dari bawah, nggak bisa. Muncul rekognisi. Jadi mereka yang tidak daftar CGP langsung ke PP dan langsung ke fasilitator. Tapi katanya sekarang informasinya itu
harus dari CGP dulu kalau mau jadi PP, kalau mau jadi fasilitator gitu ya. Jadi mangga kalau masih merasa ngarora masih merasa ngarora ya, untuk segera daftar ke CGP berikutnya, ke angkatan berikutnya ya. Mudah-mudahan dari kita banyak ya. Jadi baru saya saja jadi mau merubah hal-hal yang di ilmu CGP itu, kalau sendiri itu merasa berat kumaha mending sok malih mah kena CGP tah gitu. Nah kalimat-kalimat eta yang saya khawatirkan. Jadi lamun aya batur nama bisa saling mendukung. Ari saya sesoranganan batur henteu mah percuma ya gitu. Tadi itu seperti disebut kalimat-kalimat yang tadi maksudnya gitu. Ya saya ingin melaksanakan itu, tapi ya banyak ditolak di sana ya. Sekian dari saya, mohon maaf ini waktunya berapa lama ini kira-kira ya, 1,5 jam. Waduh ya. Tenang ya, asa ada apa ya ada sesuatu ya yang bisa menjernih ya gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ketua, Bapak apa?